Bapak Ibu, mungkin ada yang berpikir, oh iya ya, kalau kita buat tanda salib itu kan kadang berhenti di dada, sehingga seolah-olah terbalik. Bapak Ibu, pembuatan tanda salib itu sebenarnya bisa saja bukan hanya sampai di dada, itu bisa sampai di pusar, ya. Sampai di pusar Bapak Ibu, itu batasannya. Pemakaian tanda salib itu sampai di pusar. Oke? Jadi tidak ada juga yang mengatur kepada kita bahwa tanda salib itu hanya sampai di dada. Dan tidak ada yang mengajarkan pada kita itu tanda salib terbalik. Bukan tanda salib terbalik itu. Sekalipun tanda salib terbalik, sekarang pelajari tanda salib terbalik dipakai Katolik itu yang tanda salibnya siapa? Atau salibnya siapa? Jangan asal ngomong. Jangan asal buat statement. Belajar yang benar. Ya. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu. Dalam sejarah gereja, salib terbalik itu memang ada. Tapi salib terbalik itu setua kekristenan. Sementara salib The Satanic Church itu baru muncul pada abad ke-18. Itu pun yang mendirikan ajaran gereja Satanic Church itu Bapak Ibu, seorang pendeta. Pesara, hati-hati ya, jangan sampai Anda mengikuti jejak orang yang mendirikan Satanic Church. Satanic Church itu, saya beritahu Anda, yang mendirikan seorang pendeta yang frustasi. Di zaman sekarang, banyak saya saksikan yang sedang frustasi juga. Mungkin termasuk Pesara juga frustasi. Kenapa? Sejak corona ini banyak yang frustasi. Terutama yang mencari nafkah melalui menjual firman Tuhan dengan kata-kata perpuluhan. Karena apa? Umat tidak datang ke gereja, nggak dapat. Ya kan? Frustasi. Nah, pendeta LaVey, Bapak Ibu, pendeta LaVey itu, dia seorang pendeta di Amerika Serikat. Pada abad ke-18, dia itu mendirikan suatu perkumpulan, ya, atau suatu kelompok yang kemudian dia memberi nama namanya Satanic Church. Satanic Church ini kemudian memakai salib terbalik. Tujuannya apa Bapak Ibu? Pertama, mengecohkan orang Katolik karena kita sejak abad pertama kita punya salib terbalik di mana kisah Quo Vadis yang terjadi di Roma ketika penyiksaan kekristenan oleh Kaisar Nero, Rasul Petrus yang kemudian lari dari Roma, dia menghindari supaya dia tidak mati, lalu dia bertemu dengan Yesus di pintu gerbang keluar dari kota Roma. Lalu Yesus bertanya, "Kenapa engkau lari? Apakah aku harus disalib kembali, Petrus?" Lalu dengan sedih hati, Petrus kembali masuk ke kota Roma. Dan akhirnya Bapak Ibu, ia disalib. Dan ia meminta, "Jangan salibkan saya seperti guru saya. Saya tidak pantas seperti guru saya. Salibkanlah saya secara terbalik. Karena aku tidak pantas seperti guruku." Petrus tidak mengatakan, "Salibkan saya terbalik supaya saya mengikut Satanic Church." Itu orang yang bodoh. Bapak Ibu, mohon maaf. Saya harus ngomong itu. Masa mengajarkan seperti itu tanpa tahu sejarahnya? Nah, kita pelan-pelan Bapak Ibu. Kita lihat. Oke. Saya lewati saja bagian ini. Nah, dasar Alkitab tentang kematian Rasul Petrus. Kita masuk dulu ke dasar Alkitab. Ingat ya PSRA, saya tidak pernah tidak punya dasar dalam apa yang saya katakan. Mari kita lihat dasar bagaimana Rasul Petrus akan wafat Bapak Ibu. Kita bisa baca dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Di situ berbicara bagaimana Yesus meminta Petrus untuk menjadi gembala. Sampai 3 kali ya. Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Oke, gembalakanlah domba-dombaku.
Oke, sampai 3 kali tetap Petrus merasa sedih dan lain sebagainya. Lalu di bagian akhir dikatakan demikianlah terjadi nanti bagaimana Petrus akan wafat. Pada masa tuanya ia dibawa di tempat yang tidak dia inginkan, tapi dia ikuti. Ya. Oke. Sekarang kita baca bagian ini Bapak Ibu. Yesus memberikan tugas kepada Rasul Petrus sebagai gembala. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu yang pertama. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sudah 2 kali perintah Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian kita lihat lanjutannya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata, ya, untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Ya. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya. Oke, ini terputus ya. Saking semangatnya ini terputus ini. Oke, baik. Nah, kelanjutan dari ayat ini Bapak Ibu, sebentar saya buka saja di ini ya, terputus ya saking semangatnya. Oke, ada yang hilang di situ. Oke, kita sudah sampai di bagian ketiga kalinya ya Bapak Ibu ya, apa namanya, Yesus meminta Rasul Petrus untuk eh, apa namanya, menggembalakan domba-domba. Nah, kita lihat di bagian tadi itu ya Bapak Ibu ya, yang saya mau tunjukkan itu adalah bahwa di bagian terakhir itu ada ucapan yang mengatakan itulah nanti bagaimana Rasul Petrus akan wafat pada masa tuanya. Memang nanti Bapak Ibu di tahun 67 itulah Rasul Petrus juga sudah lumayan tua. Oke, kalau begitu ini saya stop dulu. Kita melihat bagian akhir ya Bapak Ibu, di mana demikian nanti Petrus wafat gitu ya, kira-kira begitu. Oke, di sini kita lihat. Saya percepat di bagian ayat terakhir. Tadi sudah 3 kali diberikan perintah mengembalakan domba-domba. Oke, nah ini Bapak Ibu. Masuk ke ayat 18 ya, ini ya Bapak Ibu, ini ketiga kali ya. Ini diberi perintah ketiga kali kepada Rasul Petrus. Kemudian oke. Oke ya, itu diberi perintah ketiga kali Bapak Ibu. Kemudian di bagian 18 dikatakan begini, "Aku berkata kepadamu," ini Yesus Bapak Ibu ya. Yesus menubuatkan kematian Petrus. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakan oleh Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Oke, sampai di situ Bapak Ibu. Di tahun 67, Petrus bersama dengan Rasul Paulus wafat. Dibunuh oleh Kaisar Nero dengan cara yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk kepada konteks sejarah. Bagaimana sejarahnya kemudian nubuat Kristus itu bisa terjadi. Nah, gambar yang ada di layar Anda Bapak Ibu, ini gambar yang seringkali disalahpahami. Gambar ini
sering dituduh sebagai gambar antikristus karena ada salib terbalik. Tapi coba lihat di sebelah kiri Bapak Ibu, itu patungnya siapa? Itu patungnya Rasul Petrus. Di sebelah kanan Anda, itu ada gambar Paus Yohanes Paulus II yang sudah wafat tahun 2005. Mengapa ada salib terbalik di belakangnya? Sederhana pengertiannya. Tadi di dalam ayat tadi yang saya tunjukkan, 3 kali Yesus memberi perintah kepada Petrus menjadi gembala atas umat. Lambang itu, lambang salib terbalik ada di kursi Paus, menandakan bahwa Paus adalah pengganti atau penerus dari Rasul Petrus dalam konteks menggembalakan. Nah, sederhana kan? Dalam konteks penggembalaan, Paus adalah pengganti Rasul Petrus yang disimbolkan dengan lambang salib terbalik itu karena Rasul Petrus disalib terbalik oleh Nero, kemudian Rasul Paulus dipenggal kepalanya oleh Nero. Mungkin saya kasih contoh sederhana di negara Republik Indonesia, Bapak Ibu. Ada lambang Garuda Pancasila di belakang atau di antara foto-foto presiden. Ya. Dari zaman ke zaman, sejak kemerdekaan bangsa Indonesia selalu ada lambang itu, Garuda Pancasila. Selalu ada Pancasila, sila pertama sampai 5. Selalu ada gambar Garuda. Selalu ada isi dari Pancasila. Mungkin kalau kita samakan, mungkin ada orang yang bertanya, mengapa lambang itu selalu ada? Karena spiritnya, ini sederhana saja dulu Bapak Ibu, spirit yang dibawa oleh presiden dari zaman ke zaman, itu sama seperti spirit Presiden Soekarno. Kira-kira begitu. Kenapa di belakang kursi Paus ada salib terbalik? Kepemimpinan, spirit yang dibawa oleh Paus, melanjutkan spirit dan semangat yang dibawa oleh Rasul Petrus pada abad pertama ketika dia wafat secara tragis. Ya, dalam iman kita disebut martir, tetapi secara manusiawi itu sangat tragis. Dia disalibkan terbalik demi imannya kepada Kristus. Wahai engkau PS Sarah, kapan Anda disalib? Mereka yang tersalib seperti Rasul Petrus Anda hina. Anda hina. Dia itu wafat karena mempertahankan imannya. Ingat itu.